warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan sistem kerangka manusia. Pernahkah teman-teman berpikir bagaimana tubuh kita bisa berdiri tegak, berlari, dan melompat, berjalan? Ya, semua itu terjadi karena adanya kerangka. Struktur penting dalam tubuh manusia, baik manusia, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Yuk kita pelajari lebih dalam bagaimana kerangka bekerja. Apa sih sistem kerangka? Sistem kerangka adalah kerangka tubuh yang terdiri dari tulang-tulang yang saling berhubungan, berperan dalam menopang tubuh, melindungi organ dalam, serta membantu gerak dan pembentukan sel darah. Contohnya, di sini ada kerangka kepala. Apa sih itu kerangka kepala? Kerangka kepala adalah bagian tengkorak yang membentuk struktur pelindung otak serta tempat menempelnya organ-organ penting seperti hidung, mata, telinga, mulut. Tulang kepala juga menjadi dasar pembentukan wajah, tempat melekatnya otot-otot, pengunyahan, serta ekspresi wajah. Fungsi utama kerangka kepala untuk melindungi otak dari benturan dan cedera. Terus untuk panca indera seperti mata, telinga, hidung, dan untuk menyambung dari kepala ke leher. Ada kerangka badan. Kerangka badan itu untuk menegakkan tubuh dan menjadi tumbuh penopang, melindungi organ dalam seperti jantung, paru-paru, dan sumsum tulang belakang, tempat melekatnya otot-otot besar tubuh, mendukung pernapasan melalui gerak tulang rusuk, membentuk rongga-rongga tubuh seperti rongga dada dan rongga pinggul. Yang ketiga ada gerak kerangka. Gerak kerangka adalah sistem tubuh manusia yang berfungsi untuk melakukan pergerakan, penopangan tubuh, dan melindungi organ dalam. Sistem rangka terdiri dari tulang, otot, sendi yang bekerja secara dikoordinasi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini ada rangka kepala. Fungsinya itu rangka kepala adalah sebagai pelindung bagi otak yang merupakan pusat kontrol tubuh. Yang pertama, tulang dahi. Tulang dahi melindungi otak. Tulang dahi membantu melindungi dari otak cedera. Yang kedua, membentuk wajah. Untuk wajah itu tulang dahi membantu struktur wajah atau kayak simetris, terutama bagian atas wajah. Mengaktifkan fungsi sensorik. Tulang dahi membantu mengaktifkan fungsi sensorik seperti penglihatan dan penciuman. Ada tulang biji. Tulang biji melindungi lutut, membantu melindungi lutut dari cedera, membantu pergerakan. Tulang biji membantu pergerakan lutut dan terutama kaki, membengkokkan dan meluruskan kaki. Fungsi tulang air mata. Tulang air mata membantu menghasilkan air. Mata yang berfungsi untuk melembabkan dan membersihkan mata, melindungi mata. Tulang air mata membantu melindungi dari mata cedera dan infeksi. Fungsi tulang hidung. Fungsi tulang hidung membantu membentuk struktur dan memberikan bentuk pada hidung, melindungi rongga hidung. Tulang hidung membantu rongga dari hidung cedera dan atau infeksi, membantu penghidungan. Tulang hidung membantu mengatur aliran udara yang masuk ke dalam rongga hidung sehingga membantu penghidupan. Fungsi tulang pipi. Tulang pipi membantu membentuk struktur pipi dan memberikan bentuk pada wajah, melindungi pada organ dalam. Tulang pipi membantu melindungi organ dalam seperti mata dan gigi dari cedera. Ciri-ciri tulang pipi. Tulang pipi adalah tulang pipi terletak di bagian samping wajah, di bagian mata. Ukurannya itu tulang pipi memiliki ukuran yang sangat relatif besar dibandingkan dengan tulang-tulang lainnya di wajah.
Fungsi rahang atas membentuk struktur wajah dan memberikan bentuk pada wajah. Menopang gigi atas, rahang atas membantu menopang gigi atas dan kemungkinan pergerakan gigi saat mengunyah. Membantu pergerakan wajah, rahang atas membantu pergerakan wajah saat kita senyum dan berbicara. Sini ada tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang tengkorak, tulang rahang bawah. Nah, sini saya melanjutkan selanjutnya. Rangka badan adalah fungsi sebagai pelindung bagi organ-organ dalam tubuh dan banyak macam-macam. Nah, tulang dada, tulang rusuk, tulang leher, tulang selangka, tulang penggelang punggung, tulang pinggang, tulang ekor, tulang kelangkang. Nah, sini ada beberapa jenis ya. Rangka anggota gerak, tulang jari tangan, tulang pergelangan, tulang pengupil, tulang hasta. Nah, di sini ada tulang lempeng lutut, tulang kering, tulang bitis, tulang pergelangan, tulang jari kaki, dan tulang telapak. Nah, fungsinya itu rangka lengan membantu mengangkat dan menggenggam benda-benda. Yang kedua ada rangka kaki membantu mengangkat pergerakan. Kedua tulang pergelangan, ketiga tulang mengupil, dan keempat tulang hasta. Fungsi rangka lengan membantu mengangkat dan menggenggam benda-benda. Kedua tulang lempung lutut. Dan ini tulang kering, tulang betis, dan tulang pergelangan. Terakhir tulang jari kaki. Fungsinya itu rangka kaki membantu mengangkat pergerakan. Selanjutnya fungsi rangka. Fungsi dari rangka sebagai tempat melekatnya otot, perlindungan organ-organ tubuh, membentuk tubuh, dan menghasilkan sel darah, tempat menyimpan mineral, dan membantu pergerakan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang lapisan pada tulang. Lapisan pada tulang ada 3, yaitu perosterium, tulang kompak, dan tulang spons. Yang pertama, tulang perosterium adalah lapisan luar tulang yang tipis dan kuat untuk melindungi bagian luar tulang. Dan yang kedua, ada tulang kompak, lapisan padat dan keras sebagai pelindung struktural. Dan yang ketiga, tulang spons, lapisan berpori yang terletak di dalam tulang, tempat penyimpanan sumsum. Dan untuk menjaga kesehatan tulang, yaitu yang pertama, mengkonsumsi makanan kaya kalsium dan vitamin D. Yang kedua, rutin berolahraga untuk menjaga kesehatan tulang. Dan yang ketiga, hindari kebiasaan buruk seperti membungkuk. Baiklah teman-teman, mari kita simpulkan eksplorasi kita tentang kerangka manusia dengan fokus pada wawasan utama yang telah diperoleh sepanjang seri ini. Kerangka manusia adalah struktur tulang yang membentuk tubuh dan berfungsi untuk menopang, melindungi organ vital, dan memungkinkan gerakan. Terdiri dari sekitar 206 tulang saling berhubungan. Kerangka ini juga berperan dalam berfungsi produksi sel darah dan penyimpanan mineral penting. Memahami fungsi dan struktur kerangka manusia sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup. Selain itu, kerangka juga berfungsi tempat melekatnya otot, pembentukan sel darah. Dengan demikian, kerangka manusia sangat penting untuk menjaga struktur, perlindungan, dan gerakan tubuh agar dapat berfungsi secara optimal. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat video ini
Dan kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.